Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di sini aku akan coba melanjutkan pembahasan tentang cara menaikkan omset atau penjualan di GrabFood atau aplikasi penjual online kuliner lainnya ya teman-teman. Nah, oke, kalau kemarin aku udah ngebahas masalah promo. Sekarang ini aku akan coba merangkum poin-poin penting saat aku mencoba untuk menaikkan penjualan GrabFood aku, dimulai dari penjualan awal 0 rupiah ya teman-teman. Oke, di sini aku udah buatkan catatannya, apa saja poin-poin pentingnya. Ini dia teman-teman. Yang pertama itu, siapkan menu andalan yang nantinya akan jadi gong di resto Anda. Menu ini harus punya ciri khas, tonjolkan nilai lebih pada menu ini. Menu boleh sama dengan resto lain, tapi resto lain tidak bisa meniru dari segi rasa dan tampilan dari resto Anda. Nah, ini kayak aku kasih contoh ya teman-teman. Menu bestsellernya resto aku itu adalah dendeng rendang dan usus teman-teman. Nah, kenapa tadi disebutkan menu boleh sama dengan resto lain, tapi resto lain tidak bisa meniru dari segi rasa atau dari segi tampilan di resto kita. Nah, di sini aku coba lihatkan penjualan dari dendeng itu sendiri. Nah, ini dia yang terlaris ya teman-teman. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat itu yang nomor satunya, nasi dendeng batoko cabai merah. Itu untuk seminggu yang berlalu, 7 hari terakhir ya teman-teman. Kemudian ada nasi ayam goreng, nasi ayam gulai. Nah, kita lihat di 30 hari terakhir, berarti sebulan ke belakang ya teman-teman. Nah, dendeng itu sendiri terjual 397 bungkus teman-teman, masih dipegang oleh nasi dendeng. Nah, kenapa dendeng di resto aku ini berbeda dari dendeng dengan resto yang lain? Yang pertama, dari segi potongan. Dari segi potongan itu sangat rapi ya teman-teman. Kemudian dari segi kualitas daging, kalau kebanyakan resto yang lain itu memakai daging es, kalau resto aku itu memakai daging segar, dan dagingnya itu memang punya pilihan sendiri ya teman-teman, yaitu bagian daging khas dalamnya. Jadi itu dendeng di restoku itu sangat lembut teman-teman, berbeda dari dendeng-dendeng resto yang lain, bahkan restoran sekalipun. Itu sudah kuanalisa ya teman-teman, dan berdasarkan dari ulasan-ulasan dari konsumen. Kemudian yang keduanya, resto kita itu harus punya ciri khas. Apa yang membuat resto Anda berbeda dari resto lain? Nah, coba teman-teman pikirkan, kira-kira apa nih yang mau ditonjolkan? Apa nih yang mau dikedepankan untuk pelanggan? Hal ini bisa membuat orang ingat pada resto kita nih. Kayak resto aku tuh terkenal dari dendengnya, rendangnya misalnya. Oh iya, pengen makan rendang, ya udah deh Singgalang aja, kebetulan nama restoku Singgalang ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman juga bisa buat menu dalam jumlah besar ya teman-teman, nanti aku akan jelaskan. Jadi sekali tarik itu kita bisa menjual ratusan ribu. Misalnya kayak aku jual 1 kilo dendeng di Grab, itu aku masukin teman-teman, tuh bisa 350.000 hanya satu orderan saja. Dan biasanya kita manfaatkan momen ya teman-teman, kayak hari-hari libur biasanya ibu-ibu malas masak,
Kemudian di hari-hari besar kayak lebaran atau pokoknya hari-hari libur teman-teman. Kemudian ketiga itu promo menarik teman-teman. Promo menarik ini seperti kayak promo bundling ya teman-teman, atau promo gratis beli 2 gratis 1, atau promo bundling itu seperti beli kita bikin menu bundling, misalnya nasi rendang plus telur dadar plus es. Jadi satu menu itu mereka sudah mendapat kebutuhannya mereka. Misalnya kan ada orang yang suka makan nggak sekedar nasi lauknya rendang, mereka pengen lagi nih toppingnya telur dadar, terus mau sekalian sama es. Jadi kita bikin menu itu terus dipromokan teman-teman. Kemudian yang keempatnya itu touch up ke pelanggan nih teman-teman. Coba kalau dulu itu di GrabFood khususnya masih tersedia nomor pelanggan ya teman-teman, tapi kayaknya sekarang udah enggak lagi. Jadi kalau sekarang itu bisa menggunakan fitur pesan ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin pesan lewat aplikasi GrabFood yang isinya misalkan orderan pelanggan sudah selesai disiapkan, mohon ditunggu agar segera driver meluncur ke resto dan mengantarkannya ke pelanggan. Nah, coba teman-teman pelajari lagi tentang itu. Kemudian tanya ke pelanggan misalnya kurangnya di mana. Terus apresiasi kalau pelanggan itu komplain teman-teman. Misalnya kayak Mbak, gulanya keasinan nih, Mbak, dendengnya keasinan nih. Jangan langsung berpikir marah ya teman-teman. Kayak barusan aku itu dapat komplain tentang ini teman-teman. Nih, tolong tanya cabai rawitnya nggak dimasukin kan Uni, soalnya nggak tahan pedas sama agak asin, mungkin dikurangi dulu. Nah, dia di sini menyatakan kalau si dendengnya ini agak asin, jadi diganti sama cabai merah, mungkin dikurangi dulu. Kita harus jawab sesopan mungkin ya teman-teman. Di sini aku jawab, siap Uni, nanti disampaikan. Maksudnya disampaikan ini nanti disampaikan sama yang masak. Jadi pelanggan pun merasa lega, mereka merasa didengar keluhannya ya teman-teman. Kemudian yang kelima itu ada keterangan menu harus jelas, baik dari segi harga, isi dari menu, kategori harus terurut, kemudian foto harus jelas dan menarik. Nah, foto harus jelas dan menarik ini harus digaris bawahi ya teman-teman, karena ini gongnya. Kenapa aku bilang gongnya? Oke, kita sekarang ke GrabFood. Kita lihat contoh menu dari resto aku. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita ke menu dari ke menu resto aku. Maaf ya teman-teman, aku ngomongnya agak belibet. Ini ada kategori yang aku bilang kategorinya harus berurut. Jadi kelompokkan menu sesuai pada tempatnya teman-teman. Seperti misalnya ini tadi yang aku bilang menu dengan nominal besar. Ini semuanya ada kelompoknya teman-teman. Kalian bisa lihat harganya dari sekilo sampai setengah kilo. Nanti aku akan bahas lagi tersendiri tentang bagaimana cara menarik pelanggan untuk mau membeli dalam jumlah besar di resto kita. Kemudian ini ada lalapan. Ini lalapan isinya kerupuk peyek, kerupuk udang, petai, kerupuk jange, kemudian komplemen-komplemen yang lainnya ya teman-teman. Jadi dia terurut. Kemudian nasi bungkus. Jadi nasi sama nasi aja gitu ya teman-teman. Tapi nama menunya harus jelas. Misalnya nasi gulai babat, nasi gulai cincang. Nah, kita lihat ini tadi di menu dendeng yang paling best seller ya teman-teman. Kita lihat tadi aku ada sebutkan tentang
deskripsi atau keterangan. Nah, di sini keterangannya ya teman-teman. Nah, ini nasi dendeng batokok cabai merah khas Padang Buya. Nah, kita coba lihat yang lain lagi. Aku coba cari yang lengkap ya teman-teman. Nah, ini nasi ayam cabai hijau. Di sini ada disebutkan nasi bungkus lauk 1 pieces ayam cabai hijau plus kuah plus sayur plus sambal teman-teman. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Dan dari segi harga juga sudah disebutkan di sini. Oke. Kemudian fotonya harus menarik. Kenapa di sini aku garis bawahi fotonya harus menarik? Kalau orang lagi lapar ngelihat foto di menu resto kalian aja tuh nggak menarik, gimana orang mau memutuskan untuk beli di resto kalian. Nah, ini contoh foto-foto dari resto aku. Usahakan foto ini harus berwarna ya teman-teman. Gimana sih kalau kita mau beli sesuatu di resto orang tuh, kalau udah tampilannya menarik begini tuh seakan-akan kita tuh lagi makan aja gitu ya teman-teman. Jadi bikin orang tambah lapar gitu, pengen coba gitu. Mulai dari fotonya aja tuh udah kebayang, oh ini pasti bakalan enak nih. Nah gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang keenam itu khusus untuk resto baru ya, harga itu harus masuk akal. Apalagi restonya baru, harga harus masuk akal. Itu maksudnya di sini jangan menjual di bawah pasar dan jangan menjual di atas pasar ya teman-teman, karena nanti hanya akan merusak penjualan di resto kalian di tahap selanjutnya nih. Misalnya resto kalian udah mulai naik, kemudian kalian bikin harga di bawah harga pasar. Saat kalian naikkan di kemudian hari, itu akan susah teman-teman, karena orang jualnya udah di bawah situ. Kemudian berikan pelanggan reward kecil. Ini pancingan ya teman-teman. Di poin ke-7 pancingan ini maksudnya gini, kayak kadang-kadang aku suka gratisin ST kepada pelanggan random aja gitu. Jadi itu memancing mereka untuk, oh ini resto royal banget ya, aku mau beli di situ aja deh. Terus yang kedua pancingan untuk mereka ngomong ke orang lain, aku ketemu resto baru nih, rasanya enak, terus ownernya royal banget, coba deh kalian di situ aja. Apalagi kalau kalian bisa menggait orang kantoran, nah mereka akan coba memberikan saran kepada teman-temannya yang lain kalau pesan di resto kalian. Coba kalau satu orang di kantor itu aja yang suka jajan, misalnya ada 5 orang, nah 5 orang itu kalian bisa guide aja 3 orang, itu udah lumayan teman-teman. Kemudian pancing selanjutnya adalah saat kalian berikan reward kecil kepada pelanggan, misalnya kalian kasih gratis telur, atau kalian nggak usah yang telur dulu deh, misalnya ada nih leher ayam terus dilebihkan gitu. Mereka akan bikin ulasan di resto kalian, wah restonya enak banget atau baik banget. Itu kan pancingan teman-teman, karena nilai dari pelanggan atau rating di resto itu sangat mempengaruhi keputusan orang untuk beli lagi di resto kita. Oke? Kemudian yang keempat, tanggung jawab atas orderan pelanggan yang kurang. Misalnya mereka beli nasi ayam 5 bungkus tapi cuma dikasih 4, karena kan kita manusia bukan robot ya teman-teman. Kesalahan itu pasti ada. Jadi kalian usahakan kalau ada pelanggan yang komplain langsung ke resto kalian ganti rugi atau ganti barang. Dan yang paling penting ini, jangan lupa ucapkan maaf kepada pelanggan ya teman-teman. Kemudian jaga hubungan baik dengan driver atau mitra pengemudi. Ini yang paling penting juga nih teman-teman. Ada sebagian resto itu yang kurang menghargai driver, kurang menjaga hubungan baik dengan mereka. Khusus di resto aku itu kami sediakan tempat untuk mitra pengemudi itu mangkal teman-teman, dan biasanya lumayan banyak, ada yang lebih dari 10 orang
menunggu di resto kami. Apa gunanya mereka menunggu? Kita menjaga hubungan baik dengan mitra pengemudi agar yang dapat itu pengemudi yang memang sudah mangkal di resto kita. Jadi seandainya kita punya masalah, misalnya menyiapkan pesanan kurang tepat waktu atau ada sebagian orderan yang habis, jadi kita tambah dulu. Jadi kalau kita menjaga hubungan baik dengan mitra pengemudi, mereka itu akan mengerti dan tidak marah-marah di saat ngambil orderan terlalu lama, teman-teman, karena kita udah kenal sama mereka nih. Kemudian cara menjaga hubungan baik itu bagaimana? Dengan cara memberi mereka minum, memberi mereka makanan, atau anggap mereka seperti keluarga, begitu ya teman-teman. Dan nanti mereka juga akan ngomong di luar, oh beli di sini aja, ownernya baik nih, beli di sini aja, pelanggannya udah banyak nih, gitu ya teman-teman. Kemudian yang ke-11, amati terus aplikasi pelanggan sampai kalian ketemu algoritmanya. Biasanya algoritma Grab ini berganti setiap bulan ya teman-teman. Contohnya kalau kalian buka GrabFood itu kan ada tuh resto yang muncul teratas di aplikasi. Nah, kenapa ya resto ini bisa muncul di paling atas di aplikasi? Biasanya itu yang pertama karena promo, terus yang kedua itu karena memang restonya sudah direkomendasikan atau sudah terlaris. Kemudian kalau yang terakhir ini yang aku pelajari sih ya, Grab merekomendasikan resto-resto teratas itu karena mereka punya pinjaman di Grab modal. Jadi gimana caranya mereka carikan orderan untuk si resto ini. Nah, segitu dulu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Maaf kalau aku dalam penyampaian agak kurang bisa dimengerti atau agak belibet ya teman-teman. Aku akan coba memperbaiki lagi cara aku menyampaikan ke kalian. Tapi aku buat video ini benar-benar supaya bisa membantu resto-resto yang mungkin belum pecah telur atau susah mendapatkan orderan. Percayalah teman-teman, kalau kita berjuang benar-benar berjuang dari keringat sendiri, itu insya Allah nanti akan naik ya teman-teman. Bantu subscribe ya teman-teman biar kita bisa sama-sama saling berbagi. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, insya Allah aku akan jawab di komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.